Shalom, shalom, shalom. Shalom. Haleluya. Ketemu lagi kita di The Last Movement Podcast dengan seri pengajaran. Di depan saya dengan setia ada CLK Wijenarko. Haleluya, puji Tuhan. Yang akan menyampaikan isi hati Tuhan kita pada serial kita yang ke-7. Yes. Akulah pokok anggur yang benar. Tadi sempat salah tuh. Akulah pokok anggur. Harus ada benar, banyak pokok anggur, tapi yang benar cuman satu. Nah, itu makanya hari ini yang akan kita bahas itulah akulah pokok anggur yang benar. Tentunya dengan saya, dengan Ruli sebagai host, dan kita akan belajar banyak tentang Tuhan Yesus, dan hari ini kita akan secara khusus bahas tentang akulah pokok anggur yang benar. Puji Tuhan, Ci. Langsung aja ya, Ci ya. Boleh, baiklah. Oke. Jadi kita di dalam masa-masa penantian nih tentang Tuhan Yesus ya, yaitu menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Ini perlunya kita berada di posisi yang benar nih, Roli. Iya. Ya. Kalau kita tidak berada di posisi yang benar, kita nggak bisa menantikan Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus berkata ya di dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2 terlebih dahulu. Oke, aku baca ya. Ya. Yohanes 15 ayat pertama dan kedua. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya. Jadi Tuhan menyampaikan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi inilah tempat posisi kita yang tepat, yaitu ketika kita menjadi rantingnya. Ya. Lanjut ya, Rul. Ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti rantai yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat terakhir ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan sekali kalau Tuhan Yesus yang menyampaikan bahwa dialah pokok anggur yang benar. Ya. Sebab kalau Tuhan Yesus bukan pokok anggur yang benar, kita ini sebagai ranting-rantingnya bisa nggak menghasilkan apa-apa, bisa nggak dapat apa-apa nih. Ya. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Bapakulah pengusahanya, yang memiliki kebun anggur itu Bapa. Ya. Dan Yesus adalah pokok anggurnya. Ya. Dan setiap ranting yang di dalam aku, bila tidak berbuah, dia dicabut. Ya. Setiap cabang yang berbuah pun akan berulang kali dipangkasnya, dibersihinnya. Ya. Supaya apa? Menghasilkan buah lebih banyak lagi dan hasilnya lebih bagus, lebih enak buahnya. Seperti itu. Kita harus berada di dalam Yesus.
selama kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya ini, posisi yang tepat adalah kita berada di dalam Yesus, masuk di dalam Yesus. Seperti pokok anggur Tuhan menyampaikan. Ya, bila ada ranting-ranting itu harus nempel, harus masuk di dalam pokok anggurnya. Dan bila ranting itu tetap tinggal di dalam pokok itu, maka ranting itu akan menghasilkan buah. Ya. Dan bila ada ranting yang tidak mau tinggal di situ, itu nanti dia nggak akan menghasilkan buah. Memang dari ada pokok anggur itu ada ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah. Nah, ranting yang tidak menghasilkan buah itu oleh pengusahanya akan digunting, akan dipotong. Dan ranting-ranting itu dikumpulin lalu dibakar. Ya. Tapi yang sudah berbuah, sudah diambil buahnya kan tuh, ketika panen gitu diambil buahnya, kemudian dibersihin lagi karena dia tahu, oh ini ranting nih berbuah banyak nih, dibersihin lagi, dipangkasin, tapi tidak dipotong. Iya. Dibersihin. Itu kan ada rantingnya, Ci. Terus ada daun-daunnya. Nah, Mungkin itu yang dibersihin. daunnya Daun yang... dan ada kayak ranting-ranting kecil-kecil itu dibersihin. Jadi cabangnya itu yang besarnya itu tidak. Selama dia menghasilkan buah, dia tidak akan dipotong. Tetapi ada cabang yang tidak menghasilkan buah, itu yang dipotong. Kenapa dia tidak menghasilkan buah? Karena dia tidak mau tinggal di dalamnya. Ya. Tidak mau tinggal di dalam pokok anggur, mau berdiri sendiri. Nah, bila dia mau berdiri sendiri, maka dia tidak akan menghasilkan buah. Ya. Dan ketika Yesus berkata, "Akulah pokok anggur," disinilah hubungan antara Kristus dengan mempelainya. Kita sampai di mempelai, yaitu harus masuk, tinggal di dalamnya. Diulang lagi ya. Ya. Dari seri-seri sebelumnya, kamu di dalam aku di dalam kamu. Ya. Kalau seri sebelumnya yang kemarin, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Aku di dalam Bapa di dalam aku, dan Ya. kemudian kita juga harus masuk Ya. ke dalam Tuhan Yesus. Ya. Sekarang Tuhan tambah perjelas Ya. lagi nih bahwa Tuhan Tinggallah. Yesus betul. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Jadi demikian juga kamu tidak akan berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi harus betul-betul kita tinggal di dalam Yesus Hidup Kristus. di dalam Kristus baru bisa kita menghasilkan buah yang baru benar, akan ya. bisa menghasilkan buah yang benar. Dan kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, nggak akan bisa menghasilkan buah. Iya. Tidak akan berbuah apa-apa. Ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Ada dua nih. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia baru akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tanpa Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus, kita nggak akan menghasilkan apa-apa, nggak berbuah apa-apa, bahkan akan dipotong, Ruli. Dipotong. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi, ya, ini adalah level yang terakhir ketika Tuhan menyatakan hubungan. Kalau kita bicara tentang skema dari kerajaan Allah, ingat ya bahwa tentang kemarin adalah bicara tentang blessing, divine healing, kemudian dengan kebangkitan dan jalan kebenaran itu sudah masuk di dalam second coming, ya, di mana kita menantikan kedatangan Tuhan. Di dalam menantikan kedatangan Tuhan tidak ada cara lain selain kita tinggal di dalam Yesus Kristus. Kita sudah jalan di jalannya Tuhan Yesus Kristus, sudah jalan di dalam kebenarannya, ya. Tapi kita harus mau tinggal di dalamnya. Nah, ini banyak yang nggak bisa. Karena itu tadi dikatakan ada cabang yang nggak menghasilkan buah. Karena mereka cuma mau jalan di jalan kebenaran, tapi mereka tidak mau tinggal di dalam Yesus. Dan barang siapa tidak tinggal di dalam Yesus tidak akan bisa menghasilkan buah. Banyak orang hanya mau berjalan di dalam kebenaran dan memperoleh kehidupan, tetapi tidak mau tinggal. Banyak orang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melayani, tapi mereka tidak mau tinggal di dalam Yesus, tidak mau menjadi satu bersama Yesus Kristus, tidak mau menjadi mempelainya.
Ya, Berarti seperti itu. itu di ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Berarti kita itu benar-benar ini ya Ci, ya, jadi satu pohon ya. Jadi satu. Ya, Karena Yesus. akhirnya kita bisa bersama-sama dengan kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, baru kita bisa berbuah banyak. Sebenarnya fokusnya itu bukan adalah buahnya ya Ci, bukan soal berbuah banyak atau apanya, tetapi adalah intinya adalah kita itu ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam hidup kita ya. Ya, setiap orang yang tidak mau tinggal di dalam Yesus Kristus, sekalipun mereka itu sudah menerimanya sebagai juru selamat, namun hidup mereka tidak di dalam Yesus Kristus. Yeah. Ya, tidak menuruti firman-Nya, tidak mengikuti perintahnya, tidak mengikuti atau tidak mau mengikuti perasaan aturan dari Tuhan Yesus ya, pasti hidup mereka tidak akan berbuah dan pasti akan dipangkas oleh Bapa. Potong ya. Dipotong pasti akan oleh Bapa. Dan setiap orang yang mau tinggal di dalam Yesus pasti akan berbuah terus. Ya, sekalipun mereka berbuah terus, mereka itu nanti tetap akan dibersihkan, dibersihkan terus menerus oleh Bapa. Nanti berarti tambah lebat ya berarti ya. Tambah lebat dan tambah ini. Mereka supaya tambah hasil buahnya lebih banyak dan lebih subur dan buahnya lebih bagus, kualitasnya lebih manis misalnya seperti betul. itu ya. Dan memang nggak enak tuh dibersihkan. Nggak enak banget, coba deh kita bersihin, digosok, disikat seperti itu, pasti sakit, pasti nggak enak, pasti menderita. Tapi tujuan Bapa ketika Dia membersihkan adalah memurnikan kita. Memurnikan motivasi kita, memurnikan hati kita, membersihkan hati kita supaya tambah hari menjadi sama seperti hatinya Yesus Kristus. Nah ini luar biasa Ci. Maksudnya kadang kita nih ya sebagai orang-orang Kristen suka berpikir, ini saya kan sudah berbuat baik, artinya kan saya sudah berbuah. Kenapa sih aku harus dibersihin lagi? Kenapa sih harus dimurnikan lagi? Kebanyakan tuh kita masih seperti itu. Tapi dengan firman Tuhan nih hari ini bahwa ada tujuan Tuhan untuk supaya kita dibersihin, supaya apa? Supaya kita tambah berbuah lebih lebat lagi. Ya, benar ya Ci ya. Supaya kita semakin dimurnikan dan hasil yang kita keluarkan, buah yang kita keluarkan itu semakin kualitasnya semakin bagus dan semakin baik lagi ya, untuk semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan pastinya dengan buah-buah yang lebih lebat itu. Jadi nggak usah takut untuk berasa kayak seperti gimana kalau Tuhan mau memurnikan atau membersihkan kita kembali, memotong daun-daun itu yang kita sudah berbuah, tapi Tuhan bersihkan supaya apa? Supaya kita lebih berbuah lebat ya Ci ya. Ya itu haknya pengusahanya. Betul. Itulah haknya Bapak. Karena Bapak mau supaya setiap cabang yang sudah berbuah itu harus dibersihkan supaya hatinya sama menjadi seperti hati anaknya. Karena tujuannya dari Bapak adalah untuk mencari mempelai bagi anaknya. Jadi dibersihkan supaya hatinya tambah hari tambah menjadi sama dengan anaknya dan menjadi satu dengan anaknya, yaitu menjadi mempelainya. Bapak hanya punya tujuan untuk mencarikan mempelai bagi anaknya. Dan itu dengan lewat jalan-jalan yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, lewat bahwa semua orang harus lewati Yesus, harus menerima Yesus sebagai roti hidup, harus menerima Yesus sebagai terang dunia, harus mau masuk lewat pintu ya Yesus, harus mau digembalakan oleh Yesus, dan harus menerima kebangkitan daripada Yesus, dan juga harus lewati jalannya Yesus, dan harus tinggal di dalam Yesus. Nah itu persyaratan Bapa untuk mencari mempelai untuk anaknya. Jadi tujuannya adalah siapapun ya yang sudah berbuah itu pasti harus akan dibersihkan oleh Bapa supaya bisa menjadi mempelai Kristus. Dan mempelai Kristus itu selalu tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam mempelainya ya. Nah kalau di ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya.
hanya mempelai itulah yang akan bisa tinggal serumah yang satu dan itu menerima namanya. Jadi kalau minta apa saja dalam namanya pasti akan dapat. Nah, ini kehendak Bapa untuk mencari mempelai bagi anaknya dengan cara supaya kita ini mau dibersihkan terus. Dibersihkan terus. Ya. Kalau kita nggak mau dibersihin, ya nggak akan bisa, Rolling. Karena menurut kita sudah menghasilkan buah, tetapi menurut Bapak buah kita belum memenuhi standarnya. Ya, betul. Buah kita belum. Ya. Untuk bisa menjadi memenuhi standarnya harus dibersihin lagi. Kualitasnya lagi. rendah nih, harus Ya. ditingkatin, Ya. harus dibersihin. Ya. Karena itu relakan dirimu untuk dibersihkan. Relakan diri kita untuk mau kita kayak disikat, dibersihin segala sesuatu yang kayaknya sakit banget seperti itu, tapi untuk kebaikan kita supaya kita menghasilkan lebih lagi. Betul. Dan hasilnya itu memuaskan Bapa. Nah, tujuannya seperti itu. Sehingga kita memenuhi syarat bagi Bapa untuk bisa menjadi mempelai anaknya. Ya. Dan itulah kehendak Bapa. Setiap orang yang percaya kepada anaknya Yesus Kristus harus menjadi mempelainya. Namun memang tidak semua itu memenuhi persyaratan Bapa. Karena untuk menjadi mempelainya tuh syaratnya ini banget. Persyaratannya luar biasa. Luar biasa. Gak gampang. Ya. Jadi dengan demikian kalau dari kita awal dari akulah roti hidup, kemudian terang dunia, pintu gembala yang baik, kebangkitan dan hidup, jalan kebenaran. Ya, semuanya itu adalah berbicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Dan Dia menghendaki kita ini mengalami keintiman, mengalami keilahian daripada Kristus, mengalami 7 keilahian daripada Kristus itu, sehingga kita memiliki hubungan intim dengan Yesus Kristus, dengan Bapa dan dengan Roh Kudus. Dan bukan hanya memiliki, tapi mengalami di dalam kehidupan ini. Dengan demikian, Bapa itu dipermuliakan. Dengan kita mengalami seperti itu dan menghasilkan, dan hasilnya dinikmati, bisa dimakan oleh orang lain, oleh Bapa sendiri, itu nama Bapa akan dipermuliakan. Sehingga Semua puji-pujian, kemuliaan itu bukan untuk kita, tapi untuk Bapa, untuk Yesus Kristus, dan itu selama-lamanya. Ya, begitu. Jadi sekarang mau tinggal di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mau berbuah, rela dibersihin, rela dibersihkan, ya. Karena itu dipangkas bukan dipotong. Iya, dipangkas. Ya. Kalau dipangkas tuh kayak ada daun-daun yang nggak berguna, ranting-ranting kecil-kecil yang nggak ada ininya, itu dipangkas pasti sakit. Ya, lebih baik kita dipangkas daripada dipotong. Dibuang. Nah, dibakar. Kayaknya dikumpulin tapi dibakar. Iya, dikumpulin akhirnya langsung dibakar. Jadi harus tinggal di dalam. Jadi bukan tinggal di luar. Ada yang tinggal di luar sebab. Iya juga sih. Banyak yang tinggal di luar. Seperti kayaknya melakukan firman, tapi ibaratnya ranting tapi bukan di pokok anggur yang benar. Bukan kepada Tuhan Yesusnya, tetapi di pohon yang lain. Itu lebih parah lagi. Di pohon kalau yang di pokok yang benar aja ada yang nggak mau berbuah. Iya. Nah, seperti itu. Dan ada yang nggak mau dibersihkan, akhirnya ya dipotong. Ya akhirnya nggak berbuah. Nggak berbuah. Ya benar juga, Ci. Jadi kalau misalnya kita udah berbuah, terus dari pengusahanya misalnya juga ibaratnya mau dipotong, kayaknya dilewatin aja gitu, coba itu pasti nggak akan berbuah. Yang sepengetahuan saya sih seperti itu. Jadi sengaja, jadi pohon anggur itu sengaja benar-benar itunya daun-daunnya kayaknya digundulin seperti itu. Digundulin. Harus digundulin. Kayaknya di dalam kehidupan kita kayaknya gundul, kayaknya kok ini dipotong, ini diiniin, dipangkas, tapi itu bukan berarti kita mau dihabisin, justru kita mau dibuat untuk menjadi lebih produktif lagi. Betul. Lebih menghasilkan lagi. Jadi seolah-olah seakan-akan tuh
Tuhan bikin tuh kita tuh nggak ada apa-apanya. Iya, kosong. Semua kehormatan Iya. kita semua ditanggalkan, harga diri mungkin, kemungkinan juga sesuatu yang sering mungkin kita banggakan, harta kita atau apa. Sengaja Tuhan Yesus memang mau bersihin dan pangkas kita supaya apa? Supaya kita bisa lebih lagi berbuah banyak, terus kemudian kualitasnya lebih yang kualitas the best lah, ya, yang terbaik gitu. Masih lebih baik karena daripada kita dipotong. Itu kan masih tertancap tinggal di dalamnya, Iya. sekalipun dipangkas. Tapi artinya pada saatnya nanti setelah selesai pemangkasan tersebut pasti akan mendapat supply lagi untuk bisa menghasilkan buah lagi Iya, lebih banyak betul. lagi. Selama kita tidak dicabut, selama kita tidak dipotong dari pokoknya ini. Itu berarti kita masih menerima kasih karunia Tuhan untuk menghasilkan. Itu. Dan luar biasanya memang Tuhan sengaja pakai perumpamaan ini ya, sebagai anggur ini sebagai contoh, Ya, memang karena agak unik memang Iya. anggur ini gitu. Memang caranya mungkin dia bukan caranya ya, karena Bapak yang menciptakan pohon-pohonan ya. Iya, Anggur betul. dan Bapak sudah tahu bahwa memang harus memakai anggur. Karena pohon anggur ini memang begitu caranya untuk menghasilkan buah lagi for the next season, untuk musim berikutnya dia harus dipangkas, dia harus dibersihkan. Dan kayaknya kalau kita ngelihat pokok anggur atau pohon anggur itu yang sudah habis dipanen terus menuju ke musim berikutnya tuh kayaknya ini mati kali Kering ya. Ini kering kayaknya mau soalnya. mati nih kalinya gitu ya. Betul. Tapi dia nggak mati. Iya. Tapi memang harus seperti Harus itu begitu. supaya ketika dia menghasilkan buah itu betul-betul bukan dari ranting itu, dari pokoknya itu yang bisa menghasilkan buah. Coba kalau pohon lain, Ci, Iya, dipotong daunnya mati, mati semua. mati gitu. semua. Nah, memang seperti itu. Tuh. Jadi anggur ini benar, Tuhan Yesus mengibaratkan anggur ini adalah dia dan Bapa adalah pengusahanya dan kita adalah ranting-rantingnya, supaya apa kita benar jadi satu pohon, Ya, bisa karena tinggal memang di dalam dia. sebagai pokok anggur itu setelah dia menghasilkan buah itu memang kayaknya kalau lihat pohon yang pernah saya fotokan itu ya, itu kayak salib deh, kayak kayu salib gitu loh. Kayak pohon yang sudah tidak ada nyawanya lagi, kayaknya sudah mati seperti itu. Dan kehidupan kita di dalam Yesus Kristus kayaknya mati. Seperti ya, betul. Ya, kita harus mati pertama mati kedagingan kita, ya. Tetapi kita tidak mati dalam rohaninya. Nah, seperti itu supaya apa? Supaya Kristus nantinya Dimuliakan. yang hidup di dalam kita. Betul. Gitu. Itu harus mengalami seperti itu. Tapi banyak orang yang nggak mau nih, Roli, yang nggak mau dipangkas, yang nggak mau kelihatan gundul, yang nggak mau kelihatan dibersihin, nggak enak, nggak mau ya. Biarin aja lebat, tapi daun aja, nggak ada buahnya seperti itu. Ada buahnya, Ci, tapi asem. Kalau nggak mau dibersihin pasti gitu. Tapi lama-lama Nggak akan bisa berbuah. iya. Kalau nggak dibersihin, Nggak akan setahu bisa, aku gitu, Ci. rusak, nggak akan Betul. bisa karena kayak apa ya, makanan atau nutrisi dari tanah itu tidak bisa tersalur ke cabang itu selama ada yang menghalangi kecil-kecil itu. Jadi satu-satunya jalan memang waktu anggur itu sudah berbuah, diambil, dipetik, Ya. dan itu daunnya, rantingnya itu benar-benar harus dibersihkan Dibersihkan semuanya, semuanya. supaya keluar lagi Yang baru lagi. yang baru lagi. Nah, kalau nggak dibersihin, nggak bakalan Ya, berbuah. nggak akan bisa. Gitu. Akhirnya harus dipotong. Harus potong. Jadi ujungnya sama aja itu. Sama aja. Akan dipotong, dicampakkan, lalu dibakar. Jadi luar biasa, Tuhan ini memberikan firman Tuhan yang dia sendiri yang Iya. ciptakan. Iya, betul. Betul-betul dia sendiri yang menciptakan, sehingga dia tahu ketika dia berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar. Dia sudah tahu banget bagaimana caranya produksinya tuh Iya, pokok anggur itu anggur. bagaimana, karena dia yang menciptakannya. Cara hidup anggur Iya. itu ya. Iya. Pokok anggur Betul-betul itu luar biasa seperti itu. Ya, puji Tuhan. Jadi dengan hari ini kita menyampaikan seri yang ketujuh ya. Iya, terakhir. Mungkin nanti ya bukan terakhir, nanti masih ada yang Iya. untuk pembukaan dan menutup ini. Oh iya. Anehnya Sip, gitu di situ ada. Roh Kudus nih. Ya amazing Roh Kudus ya. Bahwa kita dari yang Tuhan kita belajar dari dia menyatakan segala keilahiannya dia kepada kita. Memang betul-betul dia adalah amazing ya. Amazing. Dia emang Luar Tuhan biasa. yang luar biasa ya.
Tapi tujuannya adalah pada akhirnya adalah supaya kita semua ini menjadi mempelai. Mempelai, betul. Untuk siap menjadi mempelai menantikan kedatangannya Tuhan. Jadi kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan ini, kita mau dibersihkan, kita mau dimurnikan, kita mau dipangkas, kita mau dicabutin seperti itu, Tapi benar-benar nyambung loh, Ci. Sebagai pengantin kan kita harus dibersihkan. Iya, nggak mungkin sebagai pengantin mau ke pelaminan harus masuk itu perawatan tubuh. Betul, iya benar. Dibersihkan, tuh mani-pedi, terus semuanya yang tubuhnya terbaik. dibersihkan, digosok yang ini supaya ada aroma yang harum seperti ini. Ya, rambutnya juga dirawat, semuanya dirawat. Itu seperti itu, tapi sakit loh. Coba pernah nggak sih, kalau saya pernah sih perawatan gitu, sakit kayaknya sih. Aduh enak ya spa gini, saya sakit kayaknya digituin. Kalau aku Ci sebelum menikah itu ada namanya dipingit ya. Ya, Nggak boleh dipingit. keluar. Aduh itu susahnya minta ampun. Katanya ya ini secara tradisinya nggak boleh keluar pamali atau apa gitu. Padahal sih nggak apa-apa juga ya kan. Cuma kan kalau dibilang sebelum hari hanya seminggu atau 2 minggu nggak boleh keluar rumah. Itu nggak boleh keluar, ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya dia sedang dibersihkan, dimurnikan. Betul. Bukan nggak boleh keluar, hanya dia harus masuk dalam perawatan lagi. Betul. Gitu loh. Nah itu susah loh Ci. Iya. Kalau kita yang udah biasa kemana-mana jalannya, aduh itu berat banget. Jadi dengan Tuhan mau membersihkan kita itu supaya betul-betul kita tuh sama menjadi seperti mempelainya, yaitu Kristus Yesus. Hati kita tuh yang terutama harus dibersihin. Kalau orang lain Ci firman Tuhannya gini, gimana supaya kita hidup enak, supaya kita hidup berkelimpahan, hidup ini. Kalau kita beda nih Ci. Ini hidup berkelimpahan loh. Sebab nanti katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Itu bukannya kelimpahan? Ya kelimpahan, tapi harus sakit dulu Ci. Iya, harus mau masuk di dalamnya dulu. Masuk di dalam Yesus, tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam kita. Itu terjadi ketika kita mau dibersihin. Mau dibersihin, mau ngalami sakit. Seperti itu. Jadi jangan cuma mau kelimpahannya doang, Ya. tapi nggak mau dibersihin, dimurnikan, ya kan? Kalau kita nggak bersih, mana bisa Yesus tinggal di dalam kita? Betul. Oke, kita mau tinggal di dalam Yesus. Ya, aku baca firman setiap hari. Ya, aku melayani Tuhan. Ya, aku memberitakan Injil kemana-mana. Ya, aku memberi. Kita bisa tinggal di dalam firman-Nya. Tapi untuk Yesus bisa tinggal di dalam kita, kalau kita nggak dibersihin, gimana dia mau? Dia kan yang maha kudus. Iya, betul. Bagaimana bisa tinggal? Yang kita lakukan itu tinggal di dalam Yesus, di luar. Yesus tinggal di dalam kita di mana? Di dalam hati. Nah, ketika kita melakukan tadi itu semua, yang tahu motivasi hati kita siapa? Orang lain nggak tahu. Oh, Ruli baik banget hari ini menabur. Betul. Terima kasih Ruli. Betul. Ruli lagunya bagus banget. Ruli nyanyinya bagus. Pujian penyembahan hari ini luar biasa. Orang melihat luarnya. Iya. Dan itu kamu tinggal di dalam Yesus, bisa. Tapi ketika Yesus mau tinggal dalam kamu, itu tinggalnya bukan di luarmu, tapi masuk dalam hatimu. Iya, betul. Yang tahu hatimu kotor atau enggak, Dia. Iya. Bapak yang tahu. Nah, Bapak ini mau membersihkan hatimu supaya anaknya itu bisa tinggal di dalam hatimu. Amin. Gitu. Berat sih. Ya gampang kalau kita tinggal di dalam Yesus, gampang. Tapi untuk Yesus bisa tinggal dalam kita, itu yang butuh. Iya, betul. Butuh pengorbanan juga dari kitanya. Butuh mau dibersihkan. Mau kerelaan. Ya, butuh mau dibersihkan. Dan kita kalau dibersihkan, kalau tempat hati kita ini bersih, murni, pasti Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan tinggal Mungkin dalam ini kita. juga salah satu sifatnya Daud ya, yang memiliki hati yang murni, rela untuk dibersihkan oleh Tuhan. Hatinya akhirnya ya ibaratnya bertobat gitu, dan dia rela untuk dimurnikan oleh Tuhan, dan dia nggak melakukan lagi, walaupun secara kita sebagai manusia dosanya lumayan ya bilang agak berat gitu, tapi Tuhan melihat hatinya, dia murni di hadapan Tuhan, Tuhan masuk dalam hidupnya, dia bertobat gitu. Gitu. Puji Tuhan. Masih ada lagi Ci mau disampaikan?
Cukup ya. Cukup. Selama kita berarti kita ini harus mau merelakan hidup kita, hati kita ini bukan hanya saja masuk di dalam Yesus, tapi supaya Yesus bisa masuk di dalam kita. Itu. Dua sisi. Ya. Dua sisi kita masuk dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Akhirnya ngeblend. Iya. Itu. Kalau enggak akan bisa menghasilkan juga. Iya, betul. Kalau hanya kita tinggal dalam Yesus dan Yesus tidak tinggal dalam kita, kita juga enggak akan menghasilkan apa-apa. Dan kita tidak menjadi mempelainya. Iya, itu paling penting tuh. Kita harus rela dibersihin supaya apa? Aku mau jadi mempelainya. Kita mau jadi mempelainya. Itu tujuan hidup kita. Ya, bukan hanya diberkati, menerima berkat, tapi kita harus menjadi mempelainya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, saya percaya kita hari ini mendapatkan luar biasa pesan Tuhan dari seluruh serial kita, seri pengajaran kita di The Last Movement Podcast ini. Kemudian nanti juga next pasti kita juga akan ngebahas tentang kalau kali ini saya nggak akan kasih tahu karena ini 7 seri ini akan di closing dengan satu hal yang luar biasa. Kalau saya sih sudah tahu, cuman sengaja saya nggak kasih tahu supaya surprise. Oke. Gitu. Ya, akan di closing dengan satu seri yang luar biasa lagi. Terus kemudian teman-teman jangan lupa untuk terus dukung kita di sosial media kita. Like, comment, share, dan subscribe Menara Doa Jakarta Official. Teman-teman juga bisa melihat atau mendengarkan tayangan ini di podcast di Anchor dan Spotify. Linknya nanti saya taruh di deskripsi video ini ya, puji Tuhan. Oke, sebelum kita mau akhiri, saya mengajukan diri berdoa untuk berdoa. Rul yang berdoa. Ya. Oke ya. Puji Tuhan. Akarama shena karalala shena. Urabaya shandara larabaya. Yana karalala shena karaya. Urabaya shandara larabaya. Yana karalama shena karaya. Kami bersyukur Tuhan untuk tuntunanmu, penyertaanmu, untuk terus membawa kami semakin mengerti kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, firman Tuhan yang isi hati-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan akan membentuk iman kami Tuhan, untuk kami selalu percaya dan iman kami semakin Tuhan kuat di hadapan Engkau ya Tuhan. Khusus Tuhan hari ini Tuhan kami, Engkau ingatkan untuk kami terus tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau adalah pokok anggur yang benar itu ya Tuhan, dan kami adalah ranting-rantingnya. Dan kami Tuhan percaya Engkau adalah pokok anggur itu yang benar, sehingga kami terus bersedia Tuhan untuk selalu dibersihkan ya Tuhan, untuk dimurnikan, sehingga Tuhan kami akan terus berbuah banyak, berbuah lebat, bukan untuk pribadi kami tetapi untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami selalu melakukan firman Tuhan. Ajari kami terus Tuhan untuk kami selalu menyatakan Tuhan pribadi-Mu dalam kehidupan kami lewat perkataan kami, tindak laku kami Tuhan. Semua yang kami lakukan Tuhan, semuanya kami mengisyaratkan bahwa kami hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga yang nampak di dalam kehidupan kami bukan pribadi kami lagi ya Tuhan, tetapi Engkau yang ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Sambil kami menanti-nantikan Engkau Tuhan untuk kedatangan Engkau yang kedua kali, Engkau menemukan kami telah siap dan kami telah Tuhan menjadi memenuhi syarat untuk kami menjadi mempelai Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati terus podcast ini, berkati CLK, berkati kami semua, berkati kru yang ada semua, kami ya Tuhan. Kami percaya podcast ini Tuhan akan semakin Kau berkati, menjadi sarana untuk kami mengabarkan Injil kebenaran-Mu yang benar di muka bumi ini. Amin. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Sampai jumpa lagi kita di episode yang mendatang. Tentunya masih bersama dengan Cielke dan juga saya. See you. Tuhan Yesus memberkati kita God semua. bless you. God bless you all.